Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Palma. Pada hari ini gereja mengenangkan peristiwa Kristus Tuhan yang memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi misteri Paskahnya. Yesus masuk ke Yerusalem, dan kita mendengar dalam bacaan pada hari ini, banyak orang menyambut dan mengeluk-elukan Yesus. Mereka membentangkan pakaian mereka di jalan. Mereka memotong ranting-ranting hijau dan menyebarkannya di jalan dan menyerukan, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semua ini mereka lakukan karena mereka telah mendengar pengajaran tentang kerajaan Allah dan cinta kasih, serta melihat secara langsung mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus selama Dia hidup bersama-sama dengan mereka. Tapi kita melihat bahwa kisah penyambutan yang serba meriah ini, mereka menyambut Yesus sebagai Raja yang begitu meriah ini, akhirnya berubah menjadi sebuah kisah sengsara. Jalan salib dan penderitaan yang dialami oleh Yesus di kota Yerusalem, di mana orang-orang yang telah mengeluk-elukan Dia sebagai Raja, juga pada akhirnya menyoraki Dia untuk disalibkan. Bahkan para muridnya juga akhirnya meninggalkan Dia. Bagaimana dengan refleksi Anda dan saya? Kita bangga sebagai pengikut Kristus, tapi dalam kehidupan kita, kadang kita juga bersorak-sorai, bergembira, mengagung-agungkan Kristus. Tapi kita juga kadang meninggalkan Dia dengan segala kesibukan kita, dengan segala keinginan manusiawi kita. Kita lalu meninggalkan Dia dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, orang-orang yang telah mengeluk-elukan Dia sebagai Raja juga pada akhirnya menyoraki Dia untuk disalibkan. Tetapi Yesus tetap setia. Sebuah kisah perjalanan penderitaan yang harus dilalui oleh Yesus. Dia tetap setia. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita juga tetap setia, Bapak Ibu? Setia dalam perkara-perkara kecil yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Setia dalam setiap penderitaan kita. Setia dalam setiap peristiwa-peristiwa penolakan yang kita alami dalam kehidupan kita. Apakah kita masih tetap setia? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, belajar dari sikap Yesus. Meskipun mengalami banyak penderitaan, namun hamba Yahweh tetap taat. Dan kunci ketaatan hamba Yahweh adalah kesetiaan mendengarkan firman Allah. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang setia, maka kita juga harus selalu setia mendengarkan apa yang menjadi kehendak Kristus yang harus kita jalani dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, tidak ada yang mudah. Tapi selama kita berjalan bersama dengan Kristus, Dia akan membantu kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di hari Minggu Palma ini, dari dua kisah yang kita renungkan pada hari ini, kita sebagai umat beriman Kristiani diajak untuk merenungkan dua hal sebagai bekal bagi perjalanan iman kita, dan secara khusus dalam memasuki masa-masa suci ini. Yang pertama, Yesus telah memasuki kota Yerusalem dan disambut sebagai Raja. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita telah mengalami kasih dan kebaikan-Nya lewat kisah dan pengalaman hidup kita masing-masing. Anda punya pengalaman di mana Allah begitu baik dengan Anda. Maka hendaklah kita membuat hati kita, meneguhkan hati kita untuk selalu menyambut kehadiran Yesus sebagai Raja,
agar senantiasa merajai hati dan hidup kita untuk selama-lamanya. Yesus harus kita tempatkan di atas segala-galanya. Sekalipun dia menderita, dia tetap raja yang datang menyelamatkan Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Poin yang kedua, yaitu soal ketaatan Yesus untuk mengikuti kehendak Bapanya dan setia menempuh perjalanan penderitaan hingga rela wafat di kayu salib. Kita belajar untuk setia dari pribadi Yesus. Yesus tidak hanya berkoar-koar tentang kesetiaan, tapi Yesus menjalani kesetiaan itu sampai mengorbankan hidupnya di kayu salib demi kebahagiaan kita semua. Karena cintanya kepada kita umat manusia, dia rela memberikan seluruh hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, maka mari kita pun hendaknya taat pada ajaran cinta kasih yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita, dan meneladani cinta yang telah diberikan oleh Yesus ini dengan rela berkorban demi kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kisah sengsara yang kita renungkan pada hari Minggu Palma ini tetap menguatkan iman kita akan Kristus Yesus, bahwa Dia adalah Allah yang datang untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Mari kita renungkan peristiwa kisah sengsara ini, bahwa Allah yang sungguh baik, Bapak Ibu. Allah yang rela memberikan hidupnya untuk kebahagiaanmu. Dalam kehidupan kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah hitung-hitungan dengan kita. Apa yang mau kita renungkan hari ini? Dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang kita juga kembali merenungkan bahwa kita juga kadang mengeluh-ngeluhkan Dia, mengagung-agungkan Dia, membanggakan kehadirannya. Tapi kadang kita juga melupakan Dia dalam kehidupan kita ketika kita mengalami situasi-situasi penderitaan dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu, Dia menderita untuk kebahagiaan Anda dan saya. Lalu mau apa kita? Apa yang bisa kita berikan dalam kehidupan kita yang cuma sementara ini? Semoga peristiwa Minggu Palma ini, dalam kisah-kisah sengsara yang kita dengar hari ini, membantu kita untuk tetap bertekun dan setia apapun situasi hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memuaskan dan melimpahi kami dengan kurnia suci. Berkat wafat putramu, iman kami Kau hidupkan dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon, semoga berkat kebangkitannya kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami, yaitu kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.